Assalamualaikum kawan inspirasi. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam, yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan umat muslim. Proses turunnya Al-Quran terjadi secara bertahap, selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan di dalam beberapa riwayat, ada juga yang mengatakan selama 23 tahun. Adapun ayat pertama yang diturunkan adalah Surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya Surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadikan awal dari kenabian Muhammad. Selain itu, waktu turunnya Al-Quran juga menjadi awal penyebaran agama Islam. Al-Quran diturunkan dalam 2 cara, yaitu: pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kedua, usai diturunkan ke langit dunia, Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad secara bertahap. Ada satu cara turun wahyu, yang paling berat diterima Nabi Muhammad. Seperti diketahui, cara turunnya wahyu kepada para nabi dan rasul sendiri, melalui bentuk yang berbeda-beda sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syura, ayat 51. Artinya, tidak mungkin bagi seorang manusia, untuk diajak berbicara langsung oleh Allah, kecuali dengan perantaraan wahyu, dari belakang tabir, atau dengan mengirim utusan malaikat lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya, apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya, dia maha tinggi, lagi maha bijaksana. Tiap cara diturunkannya tersebut memiliki tingkatan masing-masing. Berdasarkan keterangan hadis dalam Al-Muwatta, yang diterjemahkan tafsir Al-Munir jilid 15 oleh Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, cara turun wahyu yang paling berat diterima Nabi Muhammad adalah, wahyu datang seperti suara lonceng. Dengan kata lain, suara tersebut memiliki bunyi yang keras. Bahkan membuat Nabi Muhammad bermandikan keringat di tengah musim dingin, merasakan beratnya menerjemahkan suara bunyi lonceng tersebut menjadi Al-Quran. Diriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah Ummul Mukminin, ibu para mukmin, yang meriwayatkan bahwasanya Harits bin Hisyam pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai bagaimana cara wahyu turun. Beliau menjawab, kadang-kadang dia mendatangiku seperti gemerincing lonceng. Ini yang paling berat bagiku. Wahyu sudah terlepas dariku, dan aku telah menghafalkan apa yang dikatakan dari malaikat Jibril. Terkadang juga Jibril datang menyerupai seorang laki-laki. Aisyah berkata, aku pernah melihat Nabi, ketika diturunkan wahyu kepadanya pada hari yang sangat dingin, lalu wahyu selesai darinya, sementara keningnya penuh dengan keringat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Nasai. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, mengapa cara turunnya wahyu tersebut menjadi cara yang terberat untuk Nabi Muhammad. Sebab, cara tersebut membuat Nabi Muhammad harus mampu mengendalikan kesadaran penuhnya. Ketika wahyu diturunkan kepada Rasulullah dengan cara seperti ini, maka ia mengumpulkan semua kekuatan kesadarannya untuk menerima, menghafal, dan memahaminya. Kata Ibnu Hajar yang diterjemahkan Abdul Hamid, LC, MA, dalam pengantar studi Al-Quran. Sementara bunyi lonceng tersebut, Ibnu Hajar berpendapat, dimungkinkan berasal dari suara kepakan sayap-sayap malaikat. Tepatnya suara satu kepakan dari malaikat, yang membawa wahyu. Turunnya wahyu seperti ini pernah terjadi, saat paha Nabi Muhammad berada di atas Zaid bin Sabit. Hal itu pun membuat Zaid merasa keberatan, dan hampir saja tidak kuat menyangganya. Sebetulnya, proses penyampaian wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ada beberapa cara yang dilakukan. Menurut Syekh Safiyar Rahman Al-Mubarakfuri, dalam buku Sirah Nabawiyah yang mengutip Ibnu Qayyim, cara-cara yang dimaksud adalah lewat mimpi, bisikan dalam jiwa, hingga menyerupai seorang laki-laki. Cara lainnya yang dilakukan oleh malaikat Jibril, saat membawa wahyu pada Nabi Muhammad adalah,
memperlihatkan rupa aslinya, disampaikan Allah langsung melalui peristiwa Miraj, dan yang terakhir, turun wahyu yang paling berat diterima Nabi Muhammad, yakni bunyi gemerincing lonceng. Selain itu, sejarah turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah sebelum hijrahnya Nabi dan Madinah setelah hijrah. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro, sebelah utara Mekah, pada 17 Ramadan 610 Masehi. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah, paham terkait keimanan, dan tauhid, dasar ajaran agama Islam. Pada periode ini, terdapat 86 surat yang diturunkan, selama 12 tahun 5 bulan. Sedangkan ayat yang turun di Madinah, umumnya berkaitan dengan muamalah hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat, aturan dalam kehidupan Islam, dan hukum Islam. Pada periode setelah hijrahnya Nabi Muhammad ini, terdapat 28 surat yang diturunkan, selama 9 tahun 9 bulan. Ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 5. Ketika wahyu pertama kali diturunkan, Rasulullah, yang tidak bisa membaca dan menulis, membacakannya kepada para sahabat. Oleh karena itu, saat pertama kali Al-Quran diturunkan, tidak langsung dibentuk kitab seperti sekarang ini. Setelah dibacakan Nabi Muhammad, ayat Al-Quran ada yang dihafalkan, ada yang langsung ditulis. Ayat Al-Quran yang turun ditulis di berbagai tempat, seperti di pelepah pohon kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit binatang, kayu, pelana, hingga potongan tulang binatang. Sebetulnya, metode penyusunan wahyu Allah sudah dimulai sejak masa Rasulullah masih hidup. Saat itu sudah diajarkan tata letak ayat Al-Quran, meski belum ada pembukuan dalam satu kitab. Belum ada aturan dalam pembukuan kitab pada masa itu, dikarenakan hafalan para sahabat Nabi Muhammad masih banyak yang terpelihara. Jumlah penghafal juga sangat banyak di kalangan kaum muslim. Selepas Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi, umat muslim dipimpin oleh Abu Bakar sebagai khalifah bagi umat Islam. Dalam pemerintahan Abu Bakar, banyak terjadi gejolak berupa pemberontakan, dan ekspansi wilayah yang menimbulkan pertempuran. Pada masa kepemimpinannya tidak selalu berjalan mulus. Bahkan muncul banyak permasalahan, seperti kemurtadan orang Arab, munculnya nabi palsu, hingga gerakan ingkar bayar zakat. Hingga pada ke-12 Hijriyah terjadi Perang Yamamah, yang menewaskan 70 orang prajurit muslim, yang seluruhnya adalah penghafal Al-Quran. Kondisi ini menimbulkan rasa cemas kaum muslim, terutama Umar bin Khattab. Oleh karena itu, Umar bin Khattab merasa perlu untuk membukukan Al-Quran, dan mengusulkannya kepada Khalifah Abu Bakar. Umar ibnu Khattab sahabat Nabi yang mengusulkan, agar lembaran-lembaran wahyu Allah dikumpulkan menjadi satu kitab. Jasa Umar inilah yang membuat muslim masa kini, masih bisa membaca dan mempelajari Al-Quran yang sama, dengan masa Rasulullah. Namun sayangnya, usul ini sempat ditolak. Sebab diketahui, Abu Bakar sebagai sahabat Nabi yang selalu taat, merasa keberatan melakukan hal yang tidak dilakukan Rasulullah. Atas izin Allah yang membukakan hati Abu Bakar, sang khalifah menyetujui usul tersebut. Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Sabit untuk tugas ini, karena dianggap mampu di bidang qiraat, hafalan, penulisan, dan pemahaman Al-Quran. Zaid bahkan turut hadir dalam pembacaan Al-Quran oleh Rasulullah, yang terakhir kalinya. Namun, Zaid sempat menolak tugas ini, karena terlalu berat dan merasa tidak punya kemampuan sepadan. Demi Allah, tugas ini sungguh berat bagiku. Seandainya aku diperintahkan memindahkan bukit, maka itu lebih ringan daripada mengumpulkan Al-Quran, ujar Zaid. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya Zaid menyanggupi tugas tersebut. Ia pun mulai mengumpulkan Al-Quran yang masih berserakan di pelepah kurma, hingga mengumpulkan hafalan dari para penghafal Al-Quran.
Selain Abu Bakar, sahabat Nabi yang membukukan Al-Quran adalah Khalifah Utsman bin Affan. Alasan dibukukannya Al-Quran pada masa ini adalah semakin luasnya wilayah Islam, dan semakin banyak orang yang tertarik untuk menjadi Muslim. Terlebih lagi, saat itu ada banyak versi Al-Quran yang beredar, dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Mereka yang telah memeluk Islam dan ingin mempelajari Al-Quran, yang menjadi sumber ajaran agamanya pun menjadi bingung. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru, untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim yang membukukan Al-Quran, yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Zaid bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits. Utsman bin Affan memerintahkan kepada Zaid, untuk mengambil mushaf yang berada di rumah Hafsah, dan menyeragamkan bacaan dengan satu dialek yakni dialek Quraisy. Mushaf yang asli dikembalikan lagi ke Hafsah. Utsman bin Affan menyuruh Zaid untuk memperbanyak mushaf yang diperbarui, menjadi 6 mushaf, yang 5 dikirimkan ke wilayah Islam seperti Mekah, Kufah, Basra dan Suriah, yang 1 tersisa disimpan sendiri oleh Utsman di rumahnya. Mushaf ini dinamai Al-Imam, yang lebih dikenal Mushaf Utsmani. Proses kodifikasi era Khalifah Utsman bin Affan, melahirkan suatu ilmu Al-Quran yang dikenal dengan ilmu Rasm Al-Quran, atau ilmu Rasmi Al-Utsmani. Ilmu Rasm Al-Quran atau ilmu Rasmi Al-Utsmani ini, kemudian menjadi salah satu kajian dalam ulumul Quran. Pembukuan Al-Quran akhirnya selesai, yang mana salinan mushaf asli Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan, terkenal dengan nama Mushaf Utsmani. Sementara versi lain yang beredar sebelum terbit Al-Quran Mushaf Utsmani, dibakar oleh Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini dilakukan, supaya tidak ada perbedaan bacaan dan tulisan dalam Al-Quran, yang membingungkan umat Islam. Hingga saat ini, Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia, merupakan Al-Quran dengan Mushaf Utsmani. Pada masa ini, Al-Quran telah menyebar. Bukan hanya negara yang memiliki mushaf, namun, para sahabat juga memiliki mushaf. Menurut Ibnu Katsir, mushaf Ubay bin Ka'ab dipakai di Damaskus, mushaf Ibnu Mas'ud di Kufah, mushaf Abu Musa di Basra dan mushaf Al-Miqdad di Hims. Akan tetapi, mushaf-mushaf itu tidak seragam, terutama dalam hal bacaannya. Kelompok-kelompok kaum muslimin yang memegang mushafnya tersebut, fanatik akan kebenaran mushaf yang mereka pegang. Akibatnya, timbul pertikaian yang tajam antara sesama kaum muslim, karena perbedaan bacaan yang selama ini tidak lagi terawasi oleh pemerintahan. Kasus perbedaan bacaan yang sangat memprihatinkan itu, telah pula disaksikan oleh Hudzaifah bin Al-Yamani, yang melahirkan gagasan dalam dirinya untuk menyampaikan kepada Khalifah, agar Khalifah segera mungkin bertindak, untuk menyeragamkan mushaf Al-Quran kepada satu qiraat atau bacaan saja. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, Khalifah Utsman mengadakan pertemuan dengan para sahabat, untuk membahas tentang penyeragaman mushaf dalam satu qiraat saja. Kemudian para sahabat pun setuju dengan hal tersebut. Di dalam merealisasikan ide tersebut, Khalifah Utsman membaginya dalam beberapa langkah, yaitu langkah pertama, meminjam mushaf resmi yang telah dikerjakan oleh Zaid pada masa Abu Bakar, kepada Hafsah untuk disalin ke beberapa mushaf. Kedua, membentuk panitia yang terdiri 4 orang, yaitu Zaid bin Sabit sebagai ketua, Abdullah bin Al-Zubair, Zaid bin Al-Ash dan Abdurrahman bin Harits sebagai anggota, serta 8 orang lagi sebagai pembantu. Ketiga, setelah panitia menyelesaikan tugasnya, mushaf-mushaf tersebut dikirim ke berbagai pusat Islam, dengan jumlah mushaf yang disalin sebanyak 4 buah. Salah satunya disimpan di Madinah, sedang yang selebihnya dikirim ke Kufah, Basra, dan Syam. Keempat, memerintahkan kepada kaum muslim, membakar semua mushaf dan catatan Al-Quran, yang tidak sesuai dengan mushaf khalifah yang telah mereka terima. Khalifah Utsman di dalam penyelarasan bacaan Al-Quran, memakai logat dialek Quraisy.
Hal ini karena Rasulullah sendiri orang Quraisy. Penyeragaman bacaan ini tidak menyalahi sunnah Rasul. Karena Rasulullah sendiri memakai logat dialek Quraisy dalam membaca Al-Quran, serta bentuk tulisannya menggunakan tulisan kafi yang tidak menggunakan titik dan baris, seperti penulisan pada zaman Rasulullah. Seiring berjalannya waktu, perkembangan Islam mulai maju, serta Islam telah menyebar ke berbagai wilayah non-Arab. Hal itu menjadi problema baru karena penulisan Al-Quran masih memakai tulisan Hafi atau Arab gundul, yang tidak ada titik dan tanda bacanya. Ketakutan orang Muslim Arab terhadap kesalahan membaca Al-Quran yang dibacakan oleh orang non-Arab, lama-kelamaan bisa merubah lafaz Al-Quran dan keotentikannya. Ubaidillah bin Ziyad, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Ziyad, gubernur Basrah pada pemerintahan dinasti Umayyah, meminta kepada Abu Aswad Al-Duali, salah seorang tokoh atau peletak dasar kaidah-kaidah ilmu Nahwu, untuk membuat tanda-tanda baca dalam Al-Quran. Pada awal mulanya, Abu Aswad tidak mau menerima tawaran tersebut, karena sifat kehati-hatiannya terhadap Al-Quran. Namun pada saat itu, Ibnu Ziyad tidak kehilangan akal dan menyerah. Ia memerintahkan kepada seseorang, untuk menghalangi perjalanannya Abu Aswad, yang kebetulan beliau sedang berpergian. Seseorang itu diperintahkan oleh Ibnu Ziyad, untuk membaca dengan salah satu ayat Al-Quran. Dengan suara lantang, seseorang itu membaca satu ayat Al-Quran. Kemudian Abu Aswad terkejut, dan bergegas menemui Ibnu Ziyad serta menyatakan bersedia memenuhi permintaannya. Az-Zanjani, halaman 115-116. Abu Aswad Ad-Duali menggunakan titik bundar penuh, dengan berwarna merah untuk menandai fathah, kasroh, domah, dan tanwin. Dan menggunakan warna hijau, untuk menandai hamzah. Adapun yang pertama kali membuat titik, untuk membedakan huruf-huruf yang sama karakternya, Nuqatul Harf, adalah Nasr bin Hashim atas permintaan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Kemudian orang yang pertama kali menggunakan tanda fathah, kasroh, domah, sukun dan tasydid, seperti yang kita kenal sekarang adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi pada abad kedua Hijriyah. Pada masa Khalifah Utsman hingga beberapa abad kemudian, mushaf-mushaf Al-Quran selalu ditulis tangan. Namun, tulisan tersebut semakin lama, semakin rapi dan indah sesuai dengan perkembangannya. Akan tetapi, setelah adanya mesin cetak dalam huruf Arab, maka penggandaan Al-Quran tidak lagi menggunakan tulisan tangan, tetapi menggunakan mesin cetak. Percetakan Al-Quran menurut para ahli, dibagi dalam 3 periode. Pertama, periode percetakan klasik tahun 1500 sampai tahun 1900. Kedua, mesin cetak modern tahun 1920 sampai tahun 1980. Ketiga, periode digital mushaf. Al-Quran pertama kali dicetak dan diterbitkan di Venice, sekitar tahun 1530 Masehi, kemudian di Basel pada tahun 1543, tetapi dimusnahkan atas perintah para penguasa gereja. Pada 1694, seorang Jerman yang bernama Hinkelmann, telah berhasil mencetak Al-Quran di kota Hamburg. Pada tahun 1787 telah pula lahir percetakan Islam yang pertama, khusus Al-Quran di Saint Petersburg. Pada masa Raja Fuad pertama pada tahun 1342 Hijriah, 1923 Masehi. Telah pula dimulai percetakan Al-Quran di Kairo, Mesir, di bawah pengawasan para Syaikh Al-Azhar. Penulis khatnya adalah Syaikh Muhammad Ali Khalaf Al-Husaini. Dicetak sesuai dengan riwayat Hafsah dari Asyim. Dan mushaf ini kemudian diterima oleh seluruh umat Islam di dunia. Setelah itu, banyak bermunculan percetakan-percetakan Al-Quran di setiap negara, yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Di era komputer sekarang ini, tepatnya sejak tahun 1980 sampai sekarang, telah berkembang pula apa yang dimaksud komputerisasi Al-Quran, dan Al-Quran digital.
Al-Quran telah tersimpan di berbagai bentuk disket, CD-ROM, ataupun aplikasi Android smartphone. Dari berbagai uraian di atas, mengenai sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran dari masa Rasulullah, hingga masa setelah sahabat dan masa modern, dapat ditarik kesimpulan bahwa keautentikan Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, masih tetap terjaga dari mulai diturunkan hingga pada masa sekarang ini. Telah mencapai sekitar 1400 tahun. Hal ini sesuai janji Allah yang telah termaktub dalam Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Quran, dan kami pula lah yang akan menjaganya." Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Sebagai seorang muslim, kita wajib bersyukur karena kita dilahirkan pada zaman atau umat Nabi Muhammad, yang mujizat kenabian beliau masih dapat kita rasakan sampai saat ini, di dalam kehidupan kita. Betapa agungnya Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, sebagai makhluknya. Dan tugas kita sebagai hambanya mesti menjaganya, dengan mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar kita mendapatkan ridho-Nya yang maha suci. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.